Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Setelah aktivitas di sepanjang hari ini, kita butuh istirahat secara jasmani dan juga secara rohani. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa yang selalu beserta kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak di Amerika Serikat menetapkan identitasnya sebagai seekor kucing, dan anehnya ibunya pun mendukungnya. Ketika anak ini sakit, ibunya membawanya ke dokter hewan, tapi dokter hewan mengatakan bahwa anaknya itu mempunyai anatomi tubuh sebagai manusia, sehingga sang dokter tidak dapat mengambil tindakan medis terhadapnya. Fenomena di mana seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai sesuatu yang lain, misalnya sebagai kucing atau binatang lainnya, juga termasuk mengidentifikasi gendernya dengan sesuatu yang lain. Yang laki-laki mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya, atau mengidentifikasi dirinya sebagai cisgender, queer, binary, dan sebagainya, menjadi fenomena yang semakin meningkat di berbagai negara. Dan sayangnya hal seperti ini didukung, bukannya diberikan pemahaman dan perbaikan serta pemulihan ke arah yang normal. Iblis ingin membuat kita terperdayai. Iblis mau agar kita mempercayai bahwa kita bukan manusia atau bukan seperti sebagaimana keadaan lahiriah kita. Iblis memasukkan pikiran bahwa kita memiliki gender yang berbeda dengan kondisi lahiriah. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan mau agar semua orang terjebak di dalam tipu dayanya. Kita perlu menegur orang-orang yang punya pemahaman yang salah terhadap dirinya. Kita perlu menasehati dan membimbing mereka untuk mengerti citra diri yang dianugerahkan Tuhan atas mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 27 ini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan jelas ayat firman Tuhan berkata bahwa kita, manusia, diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar citra Tuhan. Manusia berbeda dengan hewan. Hewan bukan manusia, manusia bukan hewan. Hewan tidak diberikan kapasitas seperti manusia. Hewan tidak memiliki roh, tapi manusia memiliki roh. Tuhan menciptakan manusia dengan akal pikiran. Meskipun binatang punya akal pikiran tapi berbeda. Kita manusia mengerti apa yang baik dan yang tidak baik. Kita diberikan hati nurani untuk mengenali apa yang baik dan apa yang berkenan. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengenali diri kita pribadi. Menilai dan menguji nilai-nilai yang kita miliki, pandangan, paradigma kita. Mungkin saat ini saudara punya pandangan yang berbeda dengan firman Tuhan, khususnya tentang diri saudara. Saudara merasa tidak berharga atau saudara merasa saudara adalah sesuatu yang lain. Saudara merasa bahwa saudara bukan manusia. Atau saudara merasa bahwa saudara berbeda gender dengan keadaan lahiriah saudara. Hal-hal yang seperti ini perlu kita kembalikan pada firman Tuhan. Kita perlu bercermin pada firman Tuhan.
sebab firman-Nya adalah patokan hidup kita. Mungkin kita punya kekurangan, atau mungkin punya kelebihan, tapi itu tidak mengubah nilai dan citra diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga di matanya. Mungkin di antara saudara yang punya perasaan emosional yang menggebu-gebu, punya amarah yang tidak terkendali, punya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, kemudian itu membuat saudara marah. Atau ada pengalaman masa lalu yang menimbulkan kepahitan, yang membuat saudara marah, kecewa terhadap seseorang atau kecewa terhadap Tuhan. Lalu saudara mengambil keputusan dan menilai diri saudara dengan sesuatu yang berbeda, yang membuat saudara menjadi terbuka kepada umpan iblis dan membuat saudara termakan dengan tipu dayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan mau agar saudara dan saya mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang berharga. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan, dan karena itu kita perlu memiliki pandangan dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam jalur yang benar, dalam nilai-nilai yang benar seturut dengan firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam pengenalan akan citra diri saudara di dalam Tuhan. Milikilah kepercayaan diri sebagai ciptaan yang berharga. Saudara bukanlah hewan, saudara adalah manusia. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Hanya ada dua jenis ini, saudara. Tidak ada yang lain. Selebihnya, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang aneh, itu datang dari iblis. Mari miliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, dan hiduplah dalam kebenarannya, agar hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami akan nilai diri kami, akan citra diri kami di hadapan-Mu. Engkau menciptakan kami berharga dan mulia, seturut dengan gambaran-Mu. Tuhan menciptakan kami sesuai dengan jenis kelamin kami masing-masing. Ada laki-laki, ada perempuan. Hanya dua ini, tidak ada yang lain. Karena itu ajar kami untuk memiliki pikiran dan pandangan yang seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang berbeda, apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman-Mu, kami sadari itu semua adalah tipu daya iblis. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu, memiliki pandangan, persepsi dan pikiran yang benar tentang diri kami pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan tipu daya iblis, supaya kami tidak terseret jatuh ke dalam tipu dayanya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang dalam penanganan medis, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan bekerja dalam setiap tubuh yang sakit. Segala sakit penyakit dilenyapkan, tubuh yang sakit dipulihkan, dan mengalami kesembuhan secara mujizat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan jamahlah ya Tuhan, setiap kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun, masalah dan tantangan yang ada, agar Tuhan memberikan jalan keluar, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana Tuhan yang baik dan indah itu terjadi atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk semakin memahami kehendak firman Tuhan dan hidup senantiasa dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.